Selamat malam, sebelumnya kami dari kelompok 41 dari Praktikum Sistem Basis Data ingin mendemokan mengenai website restoran app yang kami buat yang menggunakan basis data dari PHP MyAdmin MySQL. Oke, mungkin sebelum untuk lanjut ke demo, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Ada saya Niklas Prembodadi, ada teman saya yaitu Frandrian Rafli, ada Aditya Putarnyadi, dan juga ada Aisyah Wirani Sriwangsa. Baik, untuk selanjutnya akan dimulai terlebih dahulu untuk penjelasan mengenai ERD dari basis data yang akan digunakan di website ini. Oke, saya Aditya Putarnyadi. Di sini saya akan menjelaskan ERD-nya. Jadi untuk ERD-nya itu ada 4 entitas. Yang pertama itu ada pelanggan, menu, stok bahan, dan user. User di sini terpisah ya karena untuk login saja dan atributnya ada username, ID user, password, sama kelompok. Untuk entitas pelanggan itu ada atributnya ada nomor meja, nama pelanggan, ID makanan, dan porsi menu. Untuk menunya itu ada ID makanan, ID stok, nama makanan, jenis masakan, sama harga makanan. Nah, untuk hubungan antara pelanggan sama menu itu one to many. Jadi di pelanggannya satu pelanggan bisa memesan banyak menu. Untuk primary key-nya itu di eee, ID makanan. Nah, kemudian untuk menu dan stok bahan itu one to many, jadi satu menu terdiri dari beberapa bahan. Nah, untuk atribut stok bahannya itu sendiri tuh ada jenis bahan, jumlah bahan, ID stok, sama nama bahan. Untuk primary key dan foreign key-nya itu ID stok. Oke, bisa dilanjut? Mungkin bisa dilanjut ke bagian front end-nya. Baik, untuk selanjutnya, untuk bagian front end akan saya jelaskan. Di sini sudah terlihat yaitu page login. Untuk kodenya sendiri akan dibuka di bagian inner content, di mana di dalamnya juga ada login .php. Nah, di dalam kode ini terdapat kode-kode lagi mengenai page-page yang akan ada di dalam menu yang akan tertampil setelah login itu berhasil, di mana terdapat page menu, page pelanggan, page stok juga. Baik, kemudian akan kita beralih ke page dalam websitenya. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk login di mana ada username, ada password di situ, dan menggunakan autentikasi untuk loginnya, teman. Untuk loginnya. Jadi, di sini username dan password akan menggunakan username dan password yang sudah diisikan dalam database yang sebelumnya, yaitu dalam tabel user. Baik, untuk ini di mana terdapat login, untuk kami coba terlebih dahulu, yaitu menggunakan username Farhan Rafli, kemudian passwordnya. Nah, ini terdapat page utama atau homepage, di mana di page ini terdapat database restoran, di mana database tersebut adalah data-data yang didapat dari database berbentuk sebuah tabel, di mana terdapat tabel data pelanggan, tabel data menu, tabel data stok, dan dalam tabel tersebut juga terdapat info-info yang mendukung dari restoran ini, di mana terdapat nama-nama pelanggan, nomor mejanya juga, porsinya juga, dan pesanan makanannya. Nah, di sini kami buat sesuai dengan flow dari pemesanan restoran, di mana
waktu awal pelanggan memesan sebuah pesanan di mana menggunakan ID sebuah ada ID makanan yang merupakan ID dari database menu, di mana di sini terdapat nomor 2, 3, 4, 5 yang merupakan ID dari makanan tersebut. Kemudian ada database stock, di mana database tersebut merupakan bahan yang harus digunakan untuk membuat sebuah menu, di mana terdapat bahan ayam, sapi, dan spaghetti, dan ID tersebut akan digunakan untuk membuat sebuah menu. Dan kemudian terdapat page trace, di mana page trace tersebut merupakan hasil dari soft delete untuk menu stok atau pelanggan, di mana dapat dihapus namun tidak terhapus sepenuhnya dari database. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk kode-kodenya. Mungkin untuk penjelasan akan saya jelaskan secara singkat, di mana di sini ada penjelasan dari menu, ada kode @blade.php yang merupakan menu untuk menambahkan data dari menu, dan kemudian juga ada edit.blade.php yang merupakan page yang digunakan untuk mengedit data yang sudah ada dalam database tersebut. Kemudian selain itu juga ada terdapat page folder untuk pelanggan, di mana terdapat s.blade juga, lalu kemudian di inner content terdapat home.blade.php yang merupakan home page atau page utama setelah masuk dari login. Di sini terdapat database restoran yang kita sudah lihat di sebelumnya, yang merupakan terdapat data-data tabel di situ. Nah, seperti ini. Ini merupakan home page.blade tadi, di mana menampilkan tabel-tabel yang terdapat dari database. Kemudian terdapat juga menu.blade.php yang merupakan page dari menu yang menampilkan tabel dari menu saja. Kemudian selanjutnya juga ada pelanggan.blade.php yang merupakan menampilkan tabel yang berasal dari database untuk menampilkan tabel pelanggan saja. Kemudian terdapat stock.blade.php yang merupakan page untuk menampilkan tabel dari stok dari database. Kemudian yang terakhir ada trace.blade.php yang menampilkan tabel dari database, tabel trace dalam database. Kemudian ada layout, dan selanjutnya mungkin untuk penjelasan code-nya dan demonya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Farhan dan Rafli. Terima kasih. Baik, untuk logiknya sendiri itu kita ada 3 buah controller. Yang paling utama itu ada login controller, lalu ada data controller, dan juga ada dashboard controller. Nah, di sini untuk yang pertama, login controller ini digunakan untuk fungsi-fungsi di mana user akan login atau melakukan autentikasi dalam web dari yang kita buat. Jadi dimulai dari root yang awal, yaitu di web.php ini. Dari root awalnya, yaitu kita mengembalikan view login. Nah, view loginnya ini dari view yang udah dibuat oleh Adi atau Nicholas Adi tadi di resources. Nah, di sini akan memanggil view yang ada di sini dan akan menampilkan terlebih dahulu ketika membuka websitenya seperti ini. Nah, lalu ketika user setelah login, maka fungsi ini akan dipanggil dari root yang udah kita buat. Nah, di sini itu fungsi ini akan melakukan autentikasi dan mengecek dari database yang udah kita buat. Di sini kebetulan kita bisa cek di database-nya itu misal Farhan Rafli username-nya dan password-nya Rian21. Misal Farhan Rafli password-nya Rian21. Maka dia akan login sesuai dengan logika atau algoritma di fungsi ini. Lalu ada logout juga. Logout ini akan mengembalikan gimana dia akan kembali ke dalam tampilan login seperti awal. Lalu
untuk data-data yang di dalamnya, seperti menampilkan data di data pelanggan, data menu, dan data stok. Ini untuk menampilkannya ada di bagian dashboard controller, di mana dashboard ini ada beberapa fungsi, yaitu ada sekitar 4 fungsi utama. Ada show, ada add data, ada edit data, ada search data. Jadi masing-masing itu gunanya buat apa? Untuk yang show, ini yang pertama adalah untuk menampilkan data-data yang telah ada di dalam database. Jadi kita select datanya dari database, lalu kita taruh atau kita sampaikan kepada view-nya, yaitu index view, dan disalurkan melewati compact, yaitu data pelanggan, data menu, dan data stok. Ini show dashboard ini dipakai untuk ketika kita di home. Lalu ada show trash, show pelanggan, untuk menampilkan data yang ada di pelanggan, seperti ini. Dan juga yang lainnya. Lalu ada add data. Add data ini digunakan untuk menambahkan data atau menampilkan sebuah interface atau view di mana user dapat menambahkan data seperti ini. Ketika kita menekan tombol tambah data, nah kita akan diarahkan ke dalam tampilan tambah data. Nah, tambah datanya ini itu dipanggil melalui sini. Fungsi dari add data pelanggan, lalu ada add data menu, dan juga add data stock. Masing-masing itu dibedakan dari tiap-tiap tab yang ada. Karena di sini ada 3 tab utama buat mengisi database-nya di pelanggan, menu, dan stok, makanya di sini seperti itu. Lalu ada edit data pelanggan. Edit data pelanggan sama seperti add tambah data, hanya saja kita akan ditampilkan terlebih dahulu data apa yang akan diedit. Contoh tadi kita telah menekan yang namanya digit 20, besar, dan 3. Maka jika kita edit, data tersebut juga akan tertampil di dalam pengisiannya agar apa yang akan kita edit. Nah, kalau misalkan kita edit, misal Adi, formasinya 20, edit data. Nah, akan terubah juga sesuai dengan ya. Dan juga untuk tambah data juga bisa, misalkan awang 11 sedang ID pesanan harus disesuaikan dengan ID menunya karena ID pesanan ini tergantung dengan foreign key dari ada tabel menu. Misal 7. Oh, sorry. Nah, misalkan Aditya, tadi sudah kita tambahkan Aditya 11, porsi menu sedang, dan juga ID makanan 7. Sebelumnya maaf tadi ada error, itu karena nama pelanggan itu kita buat menjadi unik. Makanya jika kita tadi ada yang sama, makanya tadi bakal error. Oke, mungkin itu logic untuk edit. Untuk search data juga bisa. Jadi search datanya ini sesuai dengan nama pelanggannya. Jadi misalkan kita cari Awang, kita search, nah nanti bakal tercari di sini. Oke, itu buat dashboardnya. Lalu ada data controller. Data controller ini digunakan untuk mengatur bagaimana cara flow dari database atau pengaturan penambahan data dan juga pengeditan data dalam database-nya secara langsung. Jadi intinya ini suatu controller yang digunakan untuk berkontak langsung dengan database-nya. Di sini ada store pelanggan, yaitu untuk menambahkan pelanggan, ada update untuk untuk mengedit dari datanya, lalu ada delete, menghapus pelanggannya atau menghapus data-data yang ada. Lalu juga ada soft delete. Soft ini berarti untuk menghapus secara tidak permanen. Lalu ada restore. Fungsi ini digunakan untuk
mengembalikan penghapusan tadi yang tidak secara permanen. Sebagai contoh, kita soft delete awang. Nah, kita masuk ke trash. Nah, data ini masih ada di dalam sampah atau bisa dibilang soft delete. Ketika kita restore, itu bisa nanti bakal kembali lagi ke dalam data pelanggan. Tadi awang sudah muncul kembali. Lalu ada delete. Delete itu nanti bakal menghapus secara permanen, secara langsung. Nah, kalau misalkan kita hapus, di bagian trash pun juga nggak ada. Jadi, datanya terhapus secara permanen. Mungkin itu saja yang buat dalam controller atau logic yang ada di website yang telah kami buat, yaitu restoran plus 1. Selanjutnya, yang terakhir adalah menjelaskan tentang database seperti apa. Mungkin bisa dilanjut dengan Aisyah Wirani, silahkan. Oke, izin masuk. Jadi di sini kita masuk ke bagian database. Tadi kan kalau di programnya itu dilakukan migrate. Nah, migrate ini bakal ngebuat beberapa tabel di database. Yang pertama ada tabel user. Nah, tabel user ini punya beberapa kolom. Yang pertama ada ID user sebagai primary key, kemudian ada username, password, dan kelompok. Username-nya bersifat unik, jadi kayak misalkan tadi itu kalau username-nya sama tuh nggak bisa. Nah, si data user ini tuh didapatin dari user seeder. Nah, di sini ada, misalkan di sini ada username-nya Farhan Rafli dengan password Tian21, kelompok 41, terus ada Aditya, password-nya 1234, kelompoknya 41 juga, dan lain-lain. Itu nanti yang bakal dimasukin pas login. Kemudian untuk tabel selanjutnya itu ada tabel stok. Nah, di tabel stok ini ketika udah di migration, dia bakal ngebuat beberapa kolom. Yang pertama itu ada ID stok, kemudian ada nama bahan, ada jenis bahan, jumlah bahan, dan is deleted ini kalau buat ngehapusnya. Kemudian tabel selanjutnya itu ada menu. Di menu itu ada tabel ID makanan sebagai primary key, nama makanan, jenis makanan, harga makanan. Kemudian untuk ID stoknya di sini sebagai foreign key. Nah, untuk tipe datanya dia big integer, terus referensinya ke ID stok juga. Terus ada istilah juga sama kayak tabel sebelumnya. Terus yang terakhir itu ada tabel pelanggan. Nah, di sini ada beberapa kolom juga. Yang pertama tuh ada ID pelanggan sebagai primary key, terus nama pelanggannya dia unik, kayak tadi nggak bisa masukin nama pelanggan yang sama, jadinya error. Terus ada nomor meja, porsi menu, ID makanan yang diambil dari tabel menu, terus ada istilah juga, fungsinya masih sama kayak tabel sebelumnya. Nah, terus di tiap tabel ini tuh dia ada kayak ini public function down ini skema drop if exist itu tuh dia kayak buat kalau misalkan udah ada tabelnya itu nanti tabel yang sebelumnya tuh kayak diganti gitu, dihapus gitu. Udah gitu. Sekian untuk bagian database. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari kami dari kelompok 41 untuk website dari restoran. Selebihnya bila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.